Awal abad ke-20, Nusantara berada dalam cengkeraman kekuasaan kolonial Belanda yang semakin menekan kehidupan rakyat. Pajak yang mencekik, kerja paksa yang merendahkan martabat manusia, serta hukum yang tidak berpihak kepada pribumi menjadikan penderitaan sebagai bagian dari keseharian. Di desa-desa, rakyat hidup dalam ketakutan dan kemiskinan, sementara di kota-kota, penjajah berdiri angkuh dengan segala fasilitas dan kekuasaan. Di tengah penindasan itu, umat Islam merasakan kegelisahan yang lebih dalam. Bukan hanya soal perut yang lapar, tetapi juga tentang kehormatan dan masa depan agama. Masjid dan pesantren tetap berdiri, namun suara umat seakan terbungkam. Banyak tradisi keagamaan yang diwariskan turun-temurun mulai dipandang rendah, bahkan dianggap kuno oleh sebagian kalangan yang terpesona oleh budaya dan pemikiran Barat. Pesantren, yang selama ratusan tahun menjadi pusat ilmu dan akhlak, kini menghadapi tantangan berat. Sistem pendidikan kolonial perlahan menggeser peran pendidikan Islam. Anak-anak pribumi yang masuk sekolah Belanda diajarkan untuk mengagumi penjajah dan melupakan jati diri mereka. Para kiai menyaksikan perubahan ini dengan mata yang waspada dan hati yang penuh keprihatinan. Selain tekanan dari penjajah, umat Islam juga dihadapkan pada perbedaan pemahaman keagamaan di internal mereka sendiri. Arus pembaruan dari luar negeri mulai masuk, membawa semangat perubahan yang tidak selalu sejalan dengan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah mengakar kuat di Nusantara. Perbedaan ini kerap menimbulkan keguncangan di tengah masyarakat awam. Di sudut-sudut pesantren, para ulama berkumpul dalam diskusi panjang yang sering berlangsung hingga larut malam. Dengan penerangan lampu minyak, mereka membahas nasib umat, masa depan Islam, dan cara mempertahankan ajaran yang lurus tanpa memutus hubungan dengan perkembangan zaman. Suara mereka lirih, namun syarat dengan kegelisahan dan tanggung jawab besar. Bagi para kiai, penjajahan bukan sekadar perampasan tanah dan harta, tetapi juga upaya melemahkan ruh keislaman dan persatuan umat. Mereka menyadari bahwa tanpa persatuan, umat akan terus terpecah dan mudah dikendalikan. Kesadaran ini tumbuh perlahan, seperti benih yang tertanam dalam tanah, menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh. Masyarakat awam menaruh harapan besar kepada para ulama. Dalam setiap kesulitan, merekalah yang didatangi untuk meminta nasihat, doa, dan petunjuk. Para kiai pun memikul amanah itu dengan penuh keikhlasan, meski mereka tahu jalan yang akan ditempuh tidaklah mudah dan penuh risiko. Di tengah zaman yang bergolak ini, sebuah kesadaran baru mulai bersemi, umat Islam tidak bisa terus berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan sebuah ikatan yang kuat, sebuah jamiyah yang mampu menjaga agama, tradisi, dan martabat umat. Kesadaran itulah yang kelak menjadi awal dari sebuah gerakan besar, meski pada saat itu belum seorang pun mengetahui nama yang akan lahir darinya. Pagi menyingsing di pesantren-pesantren Nusantara dengan lantunan ayat suci dan suara santri mengaji. Di balik kesederhanaan bangunan bambu dan tanah beralas tikar, tersimpan kekuatan besar yang tak terlihat oleh penjajah, ilmu, adab, dan keteguhan iman. Pesantren menjadi tempat berlindung bagi umat, sekaligus sumber cahaya di tengah kegelapan zaman yang bergolak. Para kiai mengajarkan kitab-kitab klasik dengan penuh kesabaran, menanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai fondasi kehidupan. Ilmu tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai jalan untuk membentuk akhlak dan tanggung jawab sosial. Dari pesantren inilah lahir santri-santri yang kelak menjadi guru, dai, dan pemimpin di tengah masyarakat. Di antara para ulama itu, terdapat sosok-sosok yang disegani bukan karena kekayaan atau kekuasaan, melainkan karena keilmuannya yang dalam dan keteladanan hidupnya. Mereka hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan selalu menjadi rujukan dalam setiap persoalan umat. Kehadiran para kiai menjadi penguat hati masyarakat yang tertekan oleh penjajahan. Namun para ulama menyadari, cahaya pesantren tidak boleh hanya menerangi lingkungannya sendiri. Perubahan zaman yang semakin cepat menuntut adanya ikhtiar yang lebih besar agar nilai-nilai Islam tetap terjaga. Kegelisahan yang tumbuh pada babak sebelumnya kini mulai menemukan arah, menjaga tradisi tidak cukup hanya dengan mengajar, tetapi juga dengan menyatukan langkah. Di serambi-serambi pesantren, percakapan para kiai mulai mengarah pada persoalan yang lebih luas. Mereka berbicara tentang umat Islam yang tercerai-berai, tentang tradisi yang mulai dipertanyakan, dan tentang perlunya wadah bersama. Diskusi itu tidak pernah dipenuhi ambisi, melainkan rasa tanggung jawab terhadap masa depan agama dan bangsa.
Para santri sering menyaksikan guru-guru mereka berdiskusi dengan wajah serius, lalu menunduk lama dalam doa. Dari situlah para santri belajar bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan dengan suara keras, tetapi dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Pesantren bukan hanya tempat belajar, melainkan tempat menempa jiwa pejuang. Di tengah tekanan kolonial dan perbedaan pemikiran yang mulai mengemuka, pesantren justru semakin kokoh sebagai benteng tradisi. Ia berdiri bukan untuk melawan perubahan, tetapi untuk menyaringnya agar tidak merusak akar keislaman umat. Kesadaran ini menjadi api kecil yang terus dijaga agar tidak padam. Dari cahaya pesantren itulah muncul harapan baru. Harapan akan lahirnya persatuan ulama dan umat, yang kelak mampu menjaga agama sekaligus membela martabat bangsa. Cahaya itu masih redup, namun cukup untuk menunjukkan jalan menuju langkah-langkah besar berikutnya. Cahaya pesantren yang mulai menyatukan harapan para ulama Nusantara tiba-tiba diuji oleh kabar yang datang dari Tanah Suci. Berita tentang perubahan besar di Makkah dan Madinah menyebar dari mulut ke mulut, dibawa oleh jamaah haji dan para pelajar yang kembali ke tanah air. Kabar itu bukan sekadar cerita jauh, melainkan sesuatu yang mengguncang keyakinan banyak kiai. Dikisahkan bahwa kekuasaan baru di Hijaz membawa paham keagamaan yang keras dan tidak memberi ruang bagi perbedaan mazhab. Tradisi ziarah, tawasul, dan amaliyah yang selama ini dijalankan umat Islam Nusantara mulai dipersoalkan. Bagi para ulama pesantren, kabar ini menimbulkan kegelisahan mendalam, sebab apa yang terjadi di Tanah Suci seringkali menjadi rujukan umat di seluruh dunia. Di pesantren-pesantren, para kiai kembali berkumpul. Kali ini pembahasan mereka semakin serius dan mendesak. Mereka menyadari bahwa ancaman terhadap tradisi Ahlussunnah wal Jamaah tidak hanya datang dari penjajah, tetapi juga dari pergeseran pemahaman keagamaan global. Jika dibiarkan, umat awam akan kebingungan dan mudah terpecah. Para kiai sepuh mengenang bagaimana para ulama terdahulu menjaga keberagaman mazhab dengan penuh hikmah. Mereka memahami bahwa perbedaan adalah bagian dari kekayaan Islam, bukan alasan untuk saling meniadakan. Kenangan itu menumbuhkan tekad untuk mempertahankan ajaran yang selama ini telah menuntun umat hidup rukun dan seimbang. Di sisi lain, para santri yang baru kembali dari Tanah Suci membawa cerita yang beragam. Ada yang kagum dengan semangat pemurnian, namun ada pula yang gelisah melihat tradisi lama dipandang sebagai kesesatan. Perbedaan pengalaman ini semakin menegaskan perlunya bimbingan ulama agar umat tidak terombang-ambing. Kegelisahan itu tidak melahirkan kemarahan, melainkan kehati-hatian. Para kiai memahami bahwa sikap tergesa-gesa hanya akan memperkeruh keadaan. Mereka memilih jalan musyawarah, menimbang setiap langkah dengan ilmu dan doa, sebagaimana pesantren selalu mengajarkan kesabaran dalam menghadapi ujian. Dari pembicaraan ke pembicaraan, muncul satu kesadaran yang semakin kuat. Umat Islam Nusantara membutuhkan suara bersama yang mampu menyampaikan pandangan mereka ke dunia luar, termasuk ke Tanah Suci. Suara itu harus lahir dari para ulama sendiri, bukan dari kepentingan pribadi atau golongan sempit. Angin perubahan dari Tanah Suci akhirnya menjadi pemicu penting. Ia meniupkan kesadaran bahwa waktu untuk bergerak semakin dekat. Apa yang sebelumnya hanya berupa kegelisahan dan cahaya kecil di pesantren, kini mulai berubah menjadi tekad untuk melangkah lebih jauh demi menjaga agama dan persatuan umat. Angin perubahan yang berembus dari Tanah Suci itu akhirnya sampai ke hati seorang ulama besar di Tebu Ireng. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendengar kabar-kabar tersebut dengan sikap tenang, namun batinnya bergolak. Ia memahami bahwa setiap perubahan membawa konsekuensi, dan jika tidak disikapi dengan bijak, umat bisa kehilangan pegangan yang selama ini menuntun mereka. Di pesantren Tebu Ireng, hari-hari beliau diisi dengan mengajar, membimbing santri, dan melayani umat yang datang meminta nasihat. Namun di balik kesibukan itu, Kiai Haji Hasyim sering termenung lebih lama dari biasanya. Kegelisahan tentang masa depan Islam di Nusantara kian menguat, terlebih ketika ia melihat perpecahan mulai merambat di tengah masyarakat. Sebagai seorang alim yang mendalami berbagai disiplin ilmu, Kiai Haji Hasyim tidak mudah terpancing oleh polemik. Ia memilih jalan tafakur dan istikharah, memohon petunjuk agar setiap langkah yang diambil tidak melenceng dari ridha Allah. Baginya, menjaga persatuan umat adalah amanah besar yang tidak boleh ditangani dengan emosi semata. Malam-malam di Tebu Ireng menjadi saksi doa-doa panjang yang dipanjatkan dengan penuh kerendahan hati. Di sepertiga malam, saat santri terlelap,
Kiai Haji Hashim memohon kekuatan agar diberi kejelasan arah. Ia sadar, jika para ulama tidak bersatu, umat akan semakin mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh luar. Kabar dari pesantren lain pun terus berdatangan. Para kiai menyampaikan keresahan yang sama, meski dengan ungkapan yang berbeda. Kesamaan rasa itu membuat Kiai Haji Hashim menyadari bahwa kegelisahannya bukanlah kegelisahan pribadi, melainkan suara zaman yang meminta jawaban. Meski demikian, beliau tidak pernah memosisikan diri sebagai tokoh yang ingin tampil di depan. Kerendahan hati dan sikap tawaduk membuatnya lebih suka berada di belakang layar. Namun justru karena sikap itulah, para kiai lain semakin menaruh hormat dan kepercayaan kepadanya. Dalam setiap pertemuan, Kiai Haji Hashim selalu menekankan pentingnya ilmu, adab, dan persatuan. Ia mengingatkan bahwa perjuangan sejati bukanlah mencari kemenangan golongan, melainkan menjaga kemaslahatan umat secara keseluruhan. Nasihat-nasihat itu perlahan menjadi pegangan bersama. Kegelisahan seorang guru bangsa itu akhirnya berubah menjadi kesiapan batin. Meski belum ada keputusan yang diambil, satu hal menjadi jelas, beliau tidak akan berpaling ketika umat memanggil. Dari sinilah langkah-langkah besar mulai menunggu waktu untuk terwujud. Kesiapan batin para ulama perlahan menemukan bentuknya dalam langkah-langkah kecil yang penuh makna. Kegelisahan yang sebelumnya hanya tersimpan dalam doa dan perenungan kini mulai diterjemahkan menjadi ikhtiar nyata. Para kiai menyadari bahwa persatuan tidak cukup hanya diwacanakan, tetapi harus dihidupkan melalui gerakan yang terarah. Di beberapa kota, terutama Surabaya, muncul ruang-ruang diskusi yang mempertemukan ulama dan kaum terpelajar Muslim. Percakapan mereka tidak lagi sebatas persoalan pesantren, melainkan menyentuh kondisi umat secara menyeluruh. Dari sinilah tumbuh gagasan untuk membangkitkan kesadaran kebangsaan, keislaman, dan kemandirian umat dalam satu napas perjuangan. Upaya awal itu diwujudkan dalam pendirian wadah-wadah pergerakan. Nahdlatul Watan hadir sebagai seruan cinta tanah air, menanamkan kesadaran bahwa membela negeri adalah bagian dari iman. Melalui pengajaran dan ceramah, umat diajak memahami bahwa penjajahan bukan takdir, melainkan keadaan yang harus diakhiri dengan ilmu dan persatuan. Tak lama kemudian, Taswirul Afkar menjadi tempat bertemunya gagasan-gagasan besar. Di sana, para ulama dan intelektual Muslim berdialog secara terbuka, membahas persoalan agama, sosial, dan kebangsaan. Perbedaan pandangan tidak dihindari, tetapi dikelola dengan adab dan saling menghormati, sebagaimana tradisi keilmuan pesantren. Sementara itu, kesadaran ekonomi umat juga mulai dibangun melalui Nahdlatul Tujar. Para kiai memahami bahwa umat yang lemah secara ekonomi akan selalu bergantung dan mudah ditekan. Dengan semangat kebersamaan, para pedagang Muslim diajak untuk saling menguatkan dan membangun kemandirian ekonomi. Gerakan-gerakan ini mungkin tampak kecil dan sederhana, namun di dalamnya tersimpan benih perjuangan yang kuat. Ia menumbuhkan rasa percaya diri umat dan mempererat hubungan antar ulama serta masyarakat. Perlahan, jarak antara pesantren dan kehidupan sosial umat semakin menyempit. Kiai Haji Hashim Asy'ari memandang perkembangan ini dengan penuh syukur dan kehati-hatian. Ia melihat bahwa benih-benih itu tumbuh bukan karena ambisi, melainkan karena kebutuhan zaman. Meski tidak selalu tampil di depan, nasihat dan restunya menjadi penguat bagi setiap langkah yang diambil. Benih perjuangan itu kini mulai bersemi. Para ulama semakin menyadari bahwa upaya-upaya terpisah perlu disatukan dalam satu ikatan yang lebih kokoh. Kesadaran ini menjadi jembatan menuju pertemuan yang lebih besar, tempat di mana keputusan penting akan segera diambil demi masa depan umat. Benih-benih perjuangan yang telah tumbuh itu akhirnya mempertemukan para ulama dalam majelis-majelis yang lebih luas. Pertemuan demi pertemuan berlangsung dengan suasana penuh kehati-hatian, sebab setiap langkah disadari membawa dampak besar bagi umat. Para kiai datang bukan sebagai tokoh yang ingin menonjol, melainkan sebagai hamba yang merasa terpanggil oleh tanggung jawab zaman. Di sebuah rumah sederhana di Surabaya, para ulama duduk melingkar tanpa sekat kebesaran. Tidak ada kursi mewah, hanya tikar dan hidangan seadanya. Namun dari tempat sederhana itulah lahir percakapan yang kelak mengubah arah sejarah. Mereka saling bertukar pandangan tentang kondisi umat, ancaman terhadap tradisi, dan kebutuhan akan persatuan yang lebih terorganisir. Perdebatan kadang muncul, namun selalu berakhir dengan senyuman dan saling menghormati. Setiap perbedaan dipandang sebagai kekayaan,
bukan penghalang. Adab keilmuan yang telah ditempa di pesantren membuat musyawarah berjalan dalam suasana sejuk, meski topik yang dibahas sangat menentukan masa depan. Nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari kerap disebut dalam pertemuan-pertemuan itu. Banyak kiai memandangnya sebagai figur pemersatu, sosok yang ilmunya dalam dan sikapnya meneduhkan. Meski demikian, beliau tetap bersikap rendah hati dan enggan menempatkan diri sebagai pusat perhatian. Pembicaraan pun mengarah pada satu kesimpulan yang mulai disepakati bersama. Umat Islam membutuhkan jamiyah yang berakar pada tradisi pesantren, berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mampu menjawab tantangan zaman. Jamiyah itu harus menjadi payung bersama, bukan milik satu kelompok atau daerah. Di sela-sela musyawarah, doa-doa dipanjatkan dengan khusyuk. Para ulama menyadari bahwa keputusan yang akan diambil tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Karena itu, setiap kata dan niat dijaga agar tetap bersih dari kepentingan pribadi. Para santri dan masyarakat yang mengetahui pertemuan itu hanya bisa menunggu dengan harap. Mereka merasakan adanya sesuatu yang besar sedang dirajut, meski belum mengetahui bentuknya. Harapan akan persatuan dan perlindungan terhadap agama semakin menguat di hati umat. Pertemuan para ulama itu menjadi titik balik penting. Dari musyawarah yang sederhana dan penuh keikhlasan, lahir tekad kolektif untuk melangkah lebih jauh. Tinggal menunggu satu hal yang paling menentukan, petunjuk ilahi sebelum keputusan besar benar-benar diikrarkan. Tekad kolektif para ulama yang telah terbangun itu belum serta-merta berubah menjadi keputusan. Mereka memahami bahwa langkah sebesar ini tidak cukup ditopang oleh kesepakatan akal semata, melainkan harus disertai ketenangan hati dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Karena itulah, musyawarah diiringi dengan doa-doa yang semakin khusyuk dan istikharah yang berulang. Di berbagai pesantren, malam-malam dipenuhi dengan munajat. Para kiai bangun lebih awal, memanjangkan sujud, dan memohon agar diberi jalan terbaik bagi umat. Mereka tidak meminta kemudahan, melainkan kejelasan, apakah langkah ini benar-benar dikehendaki Allah atau justru harus ditunda. Keheningan malam menjadi saksi kegundahan dan keikhlasan para penjaga umat itu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun tenggelam dalam istikharah yang mendalam. Sebagai sosok yang kerap disebut-sebut untuk memimpin, hatinya justru dipenuhi rasa takut akan amanah yang begitu besar. Ia menyadari bahwa memimpin jamiyah ulama bukanlah kehormatan, melainkan beban tanggung jawab yang kelak harus dipertanggungjawabkan hingga akhirat. Isyarat demi isyarat mulai dirasakan oleh para ulama, bukan dalam bentuk mimpi yang gemerlap, melainkan ketenangan yang perlahan hadir di hati. Kegelisahan yang sebelumnya menghantui mulai berganti dengan keyakinan bahwa persatuan ini memang harus diwujudkan, demi menjaga agama dan umat dari perpecahan yang lebih besar. Dalam pertemuan lanjutan, suasana terasa berbeda. Kata-kata yang terucap lebih mantap, dan pandangan yang bertemu memancarkan kesepahaman. Para ulama sepakat bahwa jamiyah yang akan dibentuk harus berdiri di atas keikhlasan, jauh dari kepentingan politik praktis dan ambisi pribadi. Nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali mengemuka sebagai sosok yang paling layak menjadi pemimpin tertinggi. Dengan penuh hormat, para kiai menyampaikan harapan mereka. Penolakan halus sempat terucap, namun dorongan amanah itu datang dari banyak arah, seolah menegaskan bahwa tugas ini bukan pilihan pribadi, melainkan panggilan zaman. Setelah melalui pertimbangan panjang dan doa yang tak terhitung, Kiai Haji Hasyim akhirnya menerima amanah itu dengan hati yang tunduk. Penerimaan itu bukan disertai kebanggaan, melainkan kesadaran bahwa beliau hanyalah pelayan umat. Keputusan tersebut disambut dengan rasa syukur dan haru oleh para ulama yang hadir. Dengan diterimanya amanah itu, satu pintu besar telah terbuka. Keputusan yang lahir dari istikharah dan musyawarah ini menjadi landasan kokoh bagi langkah berikutnya. Kini, segala persiapan menuju kelahiran sebuah jamiyah besar tinggal menunggu waktu untuk diikrarkan secara resmi. Hari yang dinanti itu akhirnya tiba setelah rangkaian doa, musyawarah, dan persiapan yang panjang. Para ulama berkumpul dengan hati yang mantap, membawa tekad yang telah dimatangkan oleh istikharah dan pengalaman. Suasana pertemuan terasa sederhana, namun syarat makna, seolah setiap sudut ruangan menjadi saksi lahirnya sebuah ikrar besar. Tidak ada kemegahan atau seremoni berlebihan. Yang hadir hanyalah para kiai dengan pakaian seadanya, wajah-wajah yang memancarkan keikhlasan. Di antara mereka, Kiai Haji Hasyim Asy'ari duduk dengan sikap tawaduk,
menyadari bahwa amanah yang dipikul bukan miliknya, melainkan titipan untuk umat dan agama. Dengan suara yang tenang, disepakati berdirinya sebuah jam'iyah yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Nama itu mengandung harapan besar, kebangkitan para ulama sebagai penjaga agama dan penuntun umat. Setiap kata yang diucapkan dalam pertemuan itu terasa mengikat, bukan hanya secara lahir, tetapi juga secara batin. Dasar-dasar perjuangan pun ditegaskan. Nahdlatul Ulama berdiri di atas ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, berpegang pada mazhab-mazhab yang mutabar, serta menjunjung tinggi tradisi pesantren. Jam'iyah ini tidak dibentuk untuk memecah, melainkan untuk merawat keberagaman dalam bingkai persatuan. Saat keputusan itu diikrarkan, perasaan haru menyelimuti para hadirin. Ada rasa lega, ada pula rasa takut akan tanggung jawab yang besar. Namun semua perasaan itu dilebur dalam keyakinan bahwa langkah ini adalah ikhtiar terbaik yang bisa dilakukan demi masa depan umat. Di luar ruangan, masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Namun para ulama yakin bahwa dampak dari keputusan ini akan menjalar perlahan, menyentuh pesantren, masjid, dan kehidupan umat di pelosok negeri. Apa yang lahir hari itu bukan sekadar organisasi, melainkan wadah pengabdian. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerima kedudukan sebagai Rais Akbar dengan penuh kerendahan hati. Beliau menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama adalah amanah kolektif, bukan kekuasaan pribadi. Setiap ulama memiliki peran, dan setiap peran sama berharganya dalam perjuangan. Lahirnya Nahdlatul Ulama menjadi penanda babak baru. Cahaya yang sebelumnya hanya berpendar di pesantren kini memiliki wadah untuk bersinar lebih luas. Dari titik inilah perjuangan yang lebih panjang akan dimulai, dengan tantangan dan ujian yang menanti di hadapan. Setelah kelahirannya, Nahdlatul Ulama tidak serta-merta disambut dengan kemudahan. Jam'iyah yang baru berdiri itu harus melangkah di tengah keterbatasan dan tantangan yang nyata. Para ulama menyadari bahwa ikrar hanyalah awal, sementara perjuangan sesungguhnya justru baru dimulai. Langkah pertama Nu adalah memperkuat jaringan pesantren dan ulama. Melalui pertemuan-pertemuan sederhana, nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah disampaikan dengan bahasa yang meneduhkan. Pesantren kembali ditegaskan sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pembentukan akhlak umat. Di sisi lain, tekanan dari penjajah masih terasa. Setiap gerakan umat dicurigai, setiap pertemuan diawasi. Namun para kiai tetap bergerak dengan penuh kehati-hatian, menghindari konfrontasi terbuka, tetapi tidak pernah melepaskan prinsip. Dakwah dilakukan dengan pendekatan kultural, menyatu dengan kehidupan masyarakat. Tantangan juga datang dari sebagian kalangan internal umat Islam. Tidak semua pihak memahami tujuan Nahdlatul Ulama. Ada yang memandangnya sebagai langkah mundur, ada pula yang menganggapnya terlalu mempertahankan tradisi. Menghadapi hal ini, para ulama memilih jalan sabar dan dialog, bukan perdebatan yang memecah belah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari terus menekankan pentingnya adab dalam berjuang. Bagi beliau, keberhasilan Nu tidak diukur dari seberapa besar pengaruhnya, melainkan dari seberapa jauh ia mampu menjaga persatuan umat. Nasihat itu menjadi pegangan bagi para pengurus dan anggota dalam menjalankan amanah. Perlahan, kehadiran Nu mulai dirasakan masyarakat. Di desa-desa, pengajian dan majelis taklim semakin hidup. Umat menemukan kembali rasa aman dalam beragama, karena tradisi mereka tidak lagi berjalan sendiri, melainkan berada dalam lindungan jam'iyah yang kokoh. Para santri yang telah selesai menimba ilmu kembali ke daerah masing-masing dengan semangat baru. Mereka membawa nilai-nilai Nu ke tengah masyarakat, menjadi penghubung antara pesantren dan umat. Dari merekalah gagasan Nu menyebar tanpa paksaan, melalui keteladanan dan pengabdian. Langkah awal perjuangan ini memang berat dan lambat, namun dijalani dengan penuh kesabaran. Para ulama yakin bahwa perjuangan yang berakar pada keikhlasan akan bertahan lebih lama. Di balik setiap kesulitan, tersimpan keyakinan bahwa Nahdlatul Ulama telah menemukan jalannya. Perjalanan Nahdlatul Ulama yang dimulai dengan langkah-langkah sederhana itu perlahan menorehkan jejak yang semakin luas. Apa yang dulu lahir dari kegelisahan para ulama kini tumbuh menjadi sandaran umat. Nu bukan hanya hadir di pesantren dan masjid, tetapi juga di hati masyarakat yang merindukan ketenangan dalam beragama. Para kiai menanamkan nilai-nilai yang menjadi napas perjuangan Nahdlatul Ulama.
Sikap Tawasud menjaga umat agar tidak terjebak pada ekstremitas, Tasamu mengajarkan toleransi dalam perbedaan, dan Tawazun menuntun keseimbangan antara agama dan kehidupan sosial. Nilai-nilai ini diwariskan bukan lewat slogan, melainkan melalui teladan nyata. Dalam perjalanan waktu, Nu menjadi bagian penting dari kehidupan bangsa. Ia hadir saat umat membutuhkan bimbingan, dan berdiri tegak ketika tanah air memanggil pengorbanan. Para ulama mengajarkan bahwa mencintai Indonesia tidak bertentangan dengan iman, justru menjadi wujud syukur atas nikmat tanah air. Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para pendiri lainnya tidak pernah membayangkan besarnya pengaruh yang akan lahir dari jamiah ini. Mereka hanya menanam benih dengan niat yang lurus. Namun benih itu tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi jutaan umat dengan keteduhan ajaran dan kearifan tradisi. Pesantren tetap menjadi jantung Nahdlatul Ulama. Dari sanalah lahir generasi demi generasi yang menjaga ilmu, akhlak, dan pengabdian. Pesantren tidak hanya mencetak orang alim, tetapi juga manusia yang siap berkhidmat kepada agama dan bangsa. Warisan terbesar Nu bukanlah jumlah pengikut atau besarnya organisasi, melainkan sikap hidup yang moderat dan beradab. Di tengah perubahan zaman yang terus bergulir, Nu mengajarkan bahwa tradisi dan pembaruan dapat berjalan beriringan tanpa saling meniadakan. Bagi umat, Nahdlatul Ulama menjadi rumah bersama, tempat bernaung bagi mereka yang ingin beragama dengan damai, tanpa rasa takut dan tanpa memusuhi perbedaan. Rumah ini dibangun dengan doa, keikhlasan, dan pengorbanan para ulama. Di akhir perjalanan cerita ini, satu pesan tertinggal dengan jelas. Nahdlatul Ulama lahir bukan untuk satu generasi, melainkan untuk masa depan bangsa. Selama nilai-nilai yang diwariskan para pendiri tetap dijaga, selama itu pula cahaya Nu akan terus menyinari jalan umat dan Indonesia.